Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alil wafa amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh di mana Anda berada, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh dan yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Semoga kita semuanya semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan kita berharap kita menjadi hamba-hamba umat Rasulullah dan hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat baginda Rasulullah yang kita nanti-nantikan dan kita akan mendapatkannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat sepanjang masa, ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa di channel kami, channel TSM ya. Semoga memberikan wawasan keilmuan kita, baik itu wawasan tentang keagamaan, tempat-tempat bersejarah dan yang lainnya. Baik, hari ini kita masih dalam rancangan tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Dari awal sampai akhir saya sudah menjelaskan beberapa tempat ya yang sangat bersejarah di kota Madinah, dan pada hari ini kita tibalah tentang tempat bersejarah yaitu kuburan Baqi ya, kuburan Baqi yang ada di kota Madinah. Saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terusnya para jemaah haji dan umroh, apa itu kuburan Baqi ya? Bagi mereka yang belum pernah pasti tidak tahu, tapi bagi mereka yang sudah ibadah haji, sudah melaksanakan ibadah umroh, mereka rata-rata sudah pergi ke kuburan Baqi yang ada di kawasan dekat Masjidin Nabawi ya, yaitu di kota Madinah. Baik. Kuburan Baqi ini kalau sekarang itu sangat luas, lebih kurang 17 hektar luasnya. Sangat luas sekali ya, 17 hektar. Dan kuburan Baqi ini dalam kisah sejarahnya adalah dulu kuburan Baqi ini adalah kuburan sebelum masuknya Islam di kota Madinah, itu digunakan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kaum kafir Quraisy ya. Siapa saja yang meninggal itu dikuburkan di Baqi. Tetapi begitu Rasulullah ya tiba di Madinah dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar kuburan Baqi ini dijadikan sebagai kuburan bagi umat Islam ya. Jadi setelah Rasulullah menerima wahyu bahwa kuburan Baqi dijadikan kuburan bagi umat Islam, maka secara resmi kuburan Baqi itu dijadikanlah kuburan. Nah, yang perlu kita ketahui, siapakah orang yang pertama ya yang dikuburkan di Baqi itu adalah ada namanya dari kaum Ansor, ada dari kaum Al-Muhajirin. Dari kaum Ansor itu orang yang pertama yang bernama As'ad bin Jarrah. Ya, As'ad bin Jarrah ini orang yang pertama dikuburkan di kuburan Baqi. Siapa mereka? Dia mereka adalah sahabat baginda Rasulullah. Sedangkan dari kaum Al-Muhajirin, jadi kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Muhajirin itu kan orang-orang yang berpindah ya. Jadi kaum Al-Ansor adalah orang yang menolong, kaum penolong yang menolong orang-orang yang hijrah dari kota Mekah. Jadi orang yang pertama dikuburkan di Baqi ini yaitu siapa tadi yang bernama As'ad bin Jarrah ya, As'ad bin Jarrah. Ini kaum Al-Ansor. Sedangkan kaum Al-Muhajirin itu Utsman bin Mahjum yang pertama sekali dikuburkan di Baqi. Setelah itu kuburan Baqi ini dikenal dengan kuburan para sahabat. Lebih daripada 10.000 sahabat baginda Rasulullah dikuburkan di Baqi ini. Di antaranya mereka termasuk adalah istri-istri baginda Rasulullah, kecuali Khadijah ya. Kalau Khadijah ini di Ma'la, di Mekah. Jadi istri-istri Rasul, Aisyah ya, dan yang lainnya itu dikuburkan di Baqi. Termasuk famili-famili baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dikuburkan di Baqi ya. Kemudian para yang mengasuh baginda Rasulullah juga dikuburkan di Baqi. Nah, di antara imam yang 4 mazhab itu Imam Malik itu dikuburkan di Baqi. Jadi banyak sekali ya sahabat-sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, saya memberikan atau menginformasikan tentang kuburan Baqi ya. Jadi kuburan Baqi itu sebenarnya lebih daripada 10.000 sahabat dikuburkan di kuburan Baqi ini. Nah, dalam kisahnya juga Baqi ini dulu adalah suatu tempat lapangan ya, yang dijadikan kuburan, yaitu namanya Baqiul Jannah yang disebut dengan Baqi Al-Gharqad. Jadi dulu ada pohon-pohon yang berduri. Pohon-pohon berduri ini berada di sekitaran kuburan Baqi. Kemudian
dijadikanlah kuburan, maka pohon-pohon gorgot ini sudah tidak ada lagi. Dan apa kelebihan daripada kuburan baki ini? Kuburan baki ini, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kuburan yang ada di Indonesia. Kalau kita kuburan di Indonesia itu kan mesti ada semacam ada batu nisan dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya kosong. Ya. Bentuknya sama, ukurannya sama. Semuanya. Puluhan ya. Jadi 10.000 sahabat itu dikuburkan di baki itu tidak ada tanda-tanda khusus. Jadi kalau ada orang ya ingin melihat siapa ini, dia tidak tahu. Nah, cuman ada sedikit membedakan saja. Begitu kita masuk pintu gerbang pertama, itu ada kuburan yang luasnya agak sedikit berbeda, besar-besar. Ini adalah istri-istri baginda Rasul dan saudara-saudara atau keluarga usratu an-nabi ya, keluarga-keluarga Rasulullah SAW yang dikuburkan di situ. Yang lainnya memang rata-rata sahabat-sahabat yang lain kuburannya sama, batu-batu biasa saja. Kita bisa ngambil hikmah daripada ini. Apa itu? Supaya jangan dikultuskan. Karena kalau kita di Indonesia ini kuburan kan besar-besar. Ya, bahkan ada seperti satu rumah kemudian dibuat dibuat keramik-keramik khusus, mahal-mahal dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya dibuat di sini. Baik. Kemudian saudara-saudaraku sahabat masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perlu menginformasikan kepada para jemaah haji, jemaah umrah yang ingin ke Baki ya, kalau kaum perempuan itu tidak boleh masuk ke dalam ya. Tidak boleh, mereka di luar saja. Tapi kalau untuk kaum lelakinya atau kaum bapaknya, khususnya kaum lelaki, itu jadwalnya habis sholat subuh setiap hari. Habis sholat subuh silakan masuk ke kuburan Baki. Karena ngantrinya panjang, padat sekali. Habis corona ini Masya Allah ya, padat, panjang ngantrinya. Bahkan kita bisa berdesak-desakan. Nah, kemudian habis asar. Jadi setiap hari itu dibuka, habis subuh dan habis asar. Nah, jangan terlewatkan ini. Ini informasi penting karena saya alhamdulillah sudah bolak-balik menuju ke kuburan Baki ini membawa jemaah-jemaah saya. Kemudian, apa kelebihan kuburan Baki? Ada sebuah hadis ya, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa saya adalah orang yang pertama nanti dibangkitkan. Orang yang pertama dibangkitkan pada yaumul akhir atau hari kiamat. Kemudian saya menuju ke Baki bersama sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian semua para sahabat yang ada di Baki ini akan dikuburkan, akan dibangkitkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dan para sahabat yang ada di Baki, orang yang pertama kali akan dibangkitkan. Setelah itu kami akan menuju kota Mekah dan semua yang ada di kuburan Mekah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi saudara-saudaraku sahabat sepanjang masa, bersyukur kita apabila ada mungkin saudara-saudara kita yang dikuburkan di Baki. Saya pernah menguburkan jemaah umroh yang sudah meninggal, yaitu lebih kurang pada tahun 2019 itu dikuburkan di Baki. Dan posisinya saya masih ingat ya, katanya itu dekat dengan kuburan Utsman bin Affan, karena kuburan Utsman bin Affan ini agak besar. Jadi saudara-saudaraku sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh di mana Anda berada, ambillah kesempatan, kunjungilah kuburan Baki, ambil hikmahnya bahwa kita juga akan dibangkitkan kelak, bahwa kita juga akan meninggal, kita juga akan mati, kita juga akan mengikuti para sahabat yang akan dikuburkan dimanapun kita berada. Boleh jadi kalau rezeki kita bagus, kita boleh jadi dikuburkan di Baki. Tapi kalau kita mungkin meninggalnya di Indonesia, takkanlah mungkin kita dikuburkan di Baki. Intinya kuburan Baki pada saat sekarang ini juga untuk masyarakat umum ya. Jadi banyak jemaah-jemaah umroh yang meninggal, jemaah haji dikuburkan di Baki. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah rancangan kami tentang tempat-tempat bersejarah yang mana hari ini kita menceritakan tentang Baki. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu, manfaat kepada para jemaah haji dan umroh dan memberikan wawasan lagi bahwa saudaraku kita perlu ya mengambil iktibar ketika kita berziarah di kuburan Baki. Baik, ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa di channel kami, YouTube, IG, Facebook, TikTok ya dan lain sebagainya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Ikuti terus rancangan selanjutnya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.